COVID-19 ini sebanyak 7 orang. Dari total 5.679 orang positif. Penderita COVID positif bertambah 23 orang menjadi 273 orang. Jumlahnya masih tetap 45, tidak bertambah. Meningkat 973 orang. Lalu bertemulah kita dengan angka yang menjadi rekor di Jawa Timur. Pada 21 Mei lalu, ada lebih dari 500 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Wow, semua tercengang. Namun apakah angka tersebut merupakan kondisi real untuk menjelaskan epidemi pada saat itu? Menurut Iqbal Elyasar, peneliti Eijkman Oxford Clinical Research Unit, laporan harian berisi angka-angka yang dirilis tidak mencerminkan kondisi epidemi yang sebenarnya. Tambahan kasus yang disampaikan pemerintah tidak sama artinya dengan kasus baru. Dan celakanya, laporan harian itu tidak bisa menjelaskan laju infeksi harian pada hari-hari sebelumnya. Artinya, kalau pemerintah mengeklaim ada pelambatan kasus, itu perlu diragukan karena laporan harian yang disampaikan tidak menunjukkan situasi real hari itu. Begitu juga ketika angka yang dirilis tinggi. Di Jawa Timur, pada 21 Mei, ada kenaikan 502 kasus positif. Padahal, angka itu akumulasi dari hasil tes swab beberapa hari sebelumnya. Contohnya, beberapa waktu yang lalu pemerintah kota Surabaya menggelar rapid test massal disertai swab test bagi warga yang reaktif corona. Hasilnya sebenarnya bisa diketahui 6 jam setelah proses uji laboratorium. Namun sederet pintu birokrasi yang harus dilewati membuat kasus ini baru diumumkan bahkan 2 minggu setelahnya. Sekali lagi, ini bukan kasus baru. Sampai hampir 3 bulan berlalu sejak kasus pertama diumumkan, pemerintah tak juga menyajikan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai standar ilmu epidemiologi. Padahal, data kurva epidemi bisa digunakan untuk menjelaskan perjalanan epidemi, menentukan sumber dan kapan penularan terjadi, menentukan puncak, sampai memperkirakan kapan pandemi ini berakhir. Kurva epidemi yang disajikan oleh pemerintah saat ini adalah merupakan sebaran jumlah kasus berdasarkan tanggal kapan kasus tersebut dilaporkan. Kurva epidemi ini belum ideal untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh karena terdapat variasi jarak antara spesimen dikumpulkan sampai dengan hasil laboratorium dilaporkan. Secara sederhana, kurva epidemi ini memiliki sumbu vertikal yang menunjukkan jumlah kasus baru dan horizontal berisi informasi tanggal terinfeksi, mulai bergejala atau tanggal mulai diperiksa. Selain penyajian, bahan baku harus berkualitas, yakni masif tidaknya tes dilakukan terhadap populasi, baik jumlah maupun sebaran. Di Jawa Timur misalnya, khususnya di Surabaya Raya, yaitu Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, yang menerapkan PSBB, baru dilakukan 25.000 rapid test atau 0,38% dari populasi 6,5 juta di 3 kota itu. Rendahnya jumlah tes menunjukkan kualitas kurva yang tak cukup baik, apalagi ditambah lamanya jeda pengambilan sampel dan pengumuman hasil tes. Kurva epidemi yang ideal dapat digunakan untuk menilai beberapa hal. Yang pertama, untuk menduga kapan perkiraan pandemi pertama kali mulai masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, untuk menilai tren distribusi kasus berdasarkan waktu. Kita dapat melihat apakah saat ini pandemi sudah mencapai dari puncak kasus atau sudah mengalami penurunan atau sedang masih menuju ke puncak. Kemudian yang ketiga adalah untuk menilai besaran dari permasalahan yang kita hadapi. Tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Jawa Timur mengeklaim memiliki kurva epidemi. Tapi masalahnya, pemerintah dari semua level tidak transparan menampilkan data itu. Para epidemiolog menggambarkan, tanpa transparansi data dan kurva epidemi yang baik, kita ibarat berperang tanpa mengetahui jumlah pasukan, kemampuan, dan logistik musuh. Miftah Farid, Andreas Wicaksono,
Surabaya, Jawa Timur.